Jangan lalang sayang. Hah? Apa? Lalu lalang. Artinya? Lewat-lewat. Apa? Aduh, sinyalnya hilang, guys. Guys, sinyalku hilang kah? Enggak ada. Enggak ada. Oh, kok berdiam? Pak Bos, jadi masuk nggak ini? Enggak usah. Nggak usah. Tetap dikasih yang terhormat Kepala Sekolah SMK Kesehatan Erlangga, enggak, Bu? Enggak ada beliau. Tetap. Saya tetap tak sebut sih. Tetap mau ada wakil kepala sekolahannya kok. Yang mewakili ya. Artinya juga saya. Namanya Ki. Bentar aja ditelepon suruh ke kapal lagi. Ini jadi berangkat. Aku menyewa tempatnya Bu Arita. Aduh. Bu Atika nih jaringannya merah nih. Iya, Kak. Tapi aku respon. Iya itu ngebak tapi ngebak apa? Nge-freeze. Diana. Bu Lita bisa akses perpusnya itu, Kak? Polkes ya? Belum, nanti kalau kita sudah selesai ini baru kita diskusi itu. Assalamualaikum Ibu Novi. Selamat pagi. Mana Ibu Novi? Assalamualaikum Bu Novi. Mana belum? Connecting to audio masih. Bu Novi. Assalamualaikum Ibu Novi, selamat datang. Belum. Oke, main dulu mandi. Mau pisang. Pisang, tapi apa nggak ada sinyal beliau? Beliau siapa? Iya. Ibu Novi. Halo Rizky. Oh Rizky, bukan Rizky kamu ya Rizky. Rizky anaknya Bu Atik. Rizky anaknya Bu Atik. Halo Rizky, kata Bu Dina. Kalau jalan Reina Aulia. Ibu Novi belum masuk kok Bu Dina. Sudah ada? Oh. Sudah ada tapi suaranya belum respon. Suaranya belum respon. Ini Reina Aulia ini kelas berapa ini? Reina itu 12 ke 1. Reina. Reina AP. Iya. Mariana. Assalamualaikum Ibu Novi, selamat pagi. Apakah Ibu sudah bisa mendengar suara kami? Nabil. Ibu Novi, Jangan gitu sayang. apakah Ibu sudah bisa Pergi sama kamu. Belum ya? Ini Bu
Novi pakai handphone atau pakai laptop ya? Di situ ada tanda speaker, itu dipencet. Febrianti Nur Atia. Febrianti 12/1. 2, 12/2. Oh iya. Kartika. Lutfia Dwi. Bodohnya. Bodohnya iya. 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 Ini punya siapa yang anu ini? Jaringannya Bu Atika? Kenapa, Bu? Enggak ada yang suaranya putus-putus. Ya, Kak. Enggak ada yang Ibu Novi udah ada kan, Bu? sudah ada, Bu. Ibu. Novi nggak bisa dengar. Bu Novi katanya nggak bisa dengar suaranya. Atau pada saat dia awal masuk itu nggak dicentang itu ya? Apa itu? Centangan suaranya itu. Bukan masalah itu kah? Atau memang jaringannya? Oh, berarti barusan Mute ya? suaranya Bu Unmute, Novi. mute kah? Ya, Kak. Coba. Selamat pagi, Bu Novi. Ibu Novi, selamat pagi.
Gambarnya Bu Oh, Atika memang ini nggak ada Kak. ya? Ya Itu Kak, ada aku Ibu. ada. Aku ada. Bu Atika nggak ada gambarnya. Jaringannya naik turun. Suaranya Bu Yulita deh. Suaranya Bu Yulita ini. Coba Bu Lita Ya, bersuara. Bu Lita suaranya. Oh, jaringannya Bu Lita, jaringannya Bu Yulita. Aduh. Lita suaranya nggak masuk. Bu Lita suaranya, nah putus-putus. Jadikan saya host Bu Lita, jadikan saya host aja. Jadi saya pakai kabelan. Jadikan saya host Bu Lita. Assalamualaikum Ibu Novi. Saya host Ibu Novi, selamat pagi. dari saya. Cek suara saya jelas buat Tika? Ya, jelas. Ya, berarti punya Bu Yulita tadi suaranya ya? Aku ke sana ya. Assalamualaikum Ibu Novi. Ibu Novi, selamat pagi. Bu Novi kayaknya terkeluar deh. Ibu Novi. Nggak ada Bu Novi. Ya. Iya, terkeluar. Coba masuk lagi ya. Cynthia Kusuma Dewi. Iya, nggak ada di waiting room juga belum ada. Kita sambil cek-cek anak kita, gambarnya. Iya, nggak ada di Cynthia Kusuma Dewi siapa ini? waiting room juga belum ada. Cynthia Kusuma Dewi. Oh, Cynthia? analis. Cita. Udah. Christina Angel. Buat Tika. Nah, Ya, itu ada suaranya. Bu Dina dengar suara nggak? Suaranya siapa? Bu Yulita kah? terus suaranya gemak-gemak gitu. Suaranya Bu Yulita putus-putus. Ya, kayak menggema. Coba Bu Yulita yang himne aman kan? Bu Yulita putus-putus. Bu Novi mau masuk masih susah. Bu Novi mau masuk agak susah. Kayaknya dia kan dari HP deh Bu. Tapi nggak tahu lagi ya. Mungkin jaringannya di rumah sakitnya. Di rumah sakit. Mbak dicek. Masuk nggak? Apa Bu Lita?
Iya Nur. Oke. Rifai ke admit. Pak Iswan, Rifai TLM ke admit. Bulita. Aku Oh iya Kak. lupa. Ya, aku lupa Pak. Rifai. Rifai. Lupa aku. Lupa kerjaannya beliau. Rifai. Ibu Novinya belum bergabung lagi ya? Itu dia nggak bisa masuk. Please wait tulisannya. Beliau susah masuk. Sudah. Ntar buat admit nah. Sudah masuk Ibu Novi. Assalamualaikum Ibu Novi. Rahmanirrahim. Ibu Novi. Gema Bu Lita. Kalau suara saya menggema Kak, Bu? Kita menggema Bu Lita. Bu Dina enggak. Enggak, Bu. Bu Dina. Oh, berarti suara saya masuknya ke Bu Yulita itu yang menggema karena Bu Yulita nggak pakai headset itu. Ini suara saya. Rahmani siapa ini? Yang putus-putus suara saya tapi di anunya Bu Yulita. Rahmani siapa ini? Bu Novi pakai nama beliau kah Bu Dina? Ya, Novitamin C. Sudah kah? Masuk kok. Ibu ada Ibu Novita sebentar. Dia slide sebentar. Ibu Novita, selamat pagi. Ibu Novita. Kulita mah itu menggema. Nur Aulia Dewi. Ini ada Ibu Novitanya. Bentar, saya pindahin ajanya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Novi. Selamat datang. Belum. Ibu Novi masih unmute, jadi mungkin di layarnya Ibu ada gambar seperti mikrofon yang tercentang. Nah itu diklik. Nah siap. Mungkin Ibu. Oh, udah. Siap. Udah. Iya, sip. Udah kedengeran ya, Mbak? Siap Ibu sudah. Selamat Iya. pagi Bu Terima Novi. kasih. Pagi, Mbak. Aduh. Iya, saya Ibu Dina, yang barusan Ibu Atikah, Ibu. Masih tes suara Ibu. Pagi, Mbak Dina. Pagi juga Ibu. Mbak atau Ibu ya saya manggil ya? Boleh, Ibu. Mbak boleh. Suaranya putus-putus ya? Suara Ibu Lita menggema. Iya. Cek suara saya. Iya, Ibu Lita putus-putus. Tapi Mbak Novi sudah bagus. Sudah bagus ya, Bu Ati? Suaranya? Iya. Oke, siap. Siap. Oh, Bu Lita udah oke. Siap. Bu Lita cek. Bisa kita mulai saja ya acaranya. Saya kelihatan tembem banget ya kupingnya.
Pak Iswan masih belum siap ya, siswanya masih belum. Siswanya belum semuanya. Ibu Yuli, Kita tunggu beberapa suara siswa saja. masih menggema. Bu Yulita bisa cek suara Bu Yulita? Kita sambil menunggu siswanya masuk semua Bu ya. Ini masih sekalian di absen baru di admit, baru diterima. Kok ini udah di admit Mas anu lagi? Berarti terkeluar Kenapa dia, sini Pak. sayang? Berarti terkeluar dia. Masuk lagi. Minum dulu. Kita tunggu masuk semua baru kita mulai. Kok begini sih jaringan? Mendengarkan suara burung. Ini pipinya Nopi canggih banget. Merah. Lagi narik air. Matiin aja dulu. Tanda Pokoknya panah. airnya airnya kecil. Iya yang. Yang tanda panah. Pak Iswan di Baru yang saja anu semuanya. shutdown itu kayak model Nanti shutdown. dicari satu persatu lagi di find partisipan kalau belum terabsen. Biar kita mulai dulu. Bisa sambil dimulai saja ya, karena kurang dari 20 siswanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam... Suara Ibu Dina menggema. Cek, cek. Cek suara saya. Cek. Kalau begini Bu. Cek. Ada suara saya? Bu Atik, suara saya masih menggema? Bu Dina. Bu Dina. Ya. Cek, suara saya apa masih menggema, Bu Atik? Bu Dina. Ya, Bu Atik. Apa masih menggema suaranya? Cek, Bu Yulita dengar suara saya? Enggak yang. Sudah saya pindahkan. Enggak. Itu kan ada di sini aja. Cek. Bu Dina. Bu Dina.
Cek. Ya, suara saya dengar apa enggak, Bu? Cek, cek. Cek, suaranya terdengar jelas. Iya, Bu Lita dengar. Jelas suaranya. Oke, Suara saya, Kayak suara orang saya, seperti robot ya. suara saya. Cek, 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 Bu Dina, cek, cek, cek. suara Ibu jelas di sini. Sebentar ya. Jadikan saya co-host ya, Bu Lita. Sayang, putus ya. Pak Iswan, suara saya kedengaran jelas apa putus-putus? Bagus aja kok. Berarti yang putus-putus ini siapa? Apa ini? Aduh. Lihat dulu koneksi internetnya masing-masing. Pak Iswan, tolong jadikan saya Bagus co-host. aja Pak. kok. Tolong jadikan saya co-host. Bu Atik, suara saya kedengaran? Udah stabil nih Bu Dina. Bu Dina masuk. Oke ya. Kembali Bu Lita. Cek. Suara saya bisa? Bu Atik, kedengaran suara saya Bu Atik? Coba lagi Bu Dina sekali lagi. Cek, cek. Suara saya kedengaran? Suara saya bisa? Karena di saya kok putus-putus ini. Suara saya jelas Kak Bu Santi? Udah. Cuman ada suara yang Iya. Itu yang kita cari dari tadi. Nah, takutnya suara saya yang ke yang lain malah nggak kedengaran. kedengaran. Apa Bu Dina lagi pencet bot? Lagi apa? Lagi pencet keyboard HP. Putus-putus punya Bu Santi. Atau punya saya jaringannya ini. Saya tapi pakai kabelan. Ya Bu, udah nggak ada suara apa-apa Bu. Cuma ada suara keyboard HP. Lagi menekan keyboard. Tapi suara saya nggak putus kan Bu Santi? Nggak putus suara Bu Dina, lancar aja. Dimulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Firmansyah SPD selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Erlangga atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Novita Ningsih AMD Kes, beliau selain laboran dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, beliau juga menjabat sebagai asesor kredensial TFT, Train of for Trainer dari Patelki, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, dan pengurus dari Patelki Balikpapan.
yang akan menjadi narasumber utama dalam acara webinar kita kali ini. Yang terhormat Ibu Sucingatika Rohmah, AMDAK, selaku Fakulti Teknologi Laboratorium Medik atau TLM, yang akan menjadi moderator kita kali ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia PKL tahun 2021, serta anak-anakku peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita kali ini. Pak, ini harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Acara ini merupakan acara keempat dari serangkaian webinar Prakrin yang akan diselenggarakan oleh SMK Kesehatan Erlangga. Webinar keempat, kita mengusung tema tentang mengenal lebih dekat Laboratorium Rumus Himne Balikpapan. Tentu saja pembahasan kita kali ini sangat penting sekali untuk disimak bagi anak-anak sekalian, mengingat siswa-siswi yang saat ini belum memiliki kesempatan ya untuk melakukan PKL secara langsung di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. Tentu saja pembahasan kali ini khusus bagi anak-anak saya yang akan menjadi calon tenaga kesehatan yang akan datang. Berikut saya akan bacakan peraturan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta webinar. Yang pertama, selama webinar berlangsung diwajibkan selalu menyalakan kamera. Yang kedua, selama narasumber menyampaikan materi diharapkan agar seluruh peserta menonaktifkan mikrofon. Yang ketiga, peserta diperbolehkan menyalakan mikrofon apabila sesi tanya jawab dimulai. Adapun rangkaian kegiatan webinar ini akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Balikpapan. 3. Pembacaan doa. 4. Pemaparan materi oleh Ibu Novita Ningsi AMDKes sekaligus diskusi dan tanya jawab. 5. Penutup serta sesi foto. Untuk agenda yang pertama, kita akan buka kegiatan webinar ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Balikpapan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk selanjutnya, Himne Balikpapan.
Terima kasih. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis untuk lagu Indonesia Raya. Kita lanjutkan saja agendanya. Untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak M. Iswan Umar SKM. Dimohon kepada para hadirin agar hikmat mendengarkan doa kepada Bapak M. Iswan Umar SKM. Dipersilakan. Ya, halo. Didengar suaraku, Bu Dina? Kedengaran? Halo. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan anak-anakku sekalian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yakbahi lil jalali wajhikal karima wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malikul Ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami dalam kegiatan webinar pra-PKL SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkailah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Allahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Iswan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Novita Ningsi Amindekes, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang dipandu secara langsung oleh Ibu Siti Ngatika Rohmah AMDAK selaku moderator. Kepada Ibu Siti Ngatika Rohmah, dipersilahkan. Ibu Atika? Ibu Atik, silakan Ibu Atik. Sinyalnya nggak bisa. Ibu Atik? Ibu Atik? Silakan Ibu. Ibu Atik. Halo Ibu Atik. Suara saya kedengaran, Bu Santi, Pak Iswan? Ya Bu, jelas suaranya. Berarti tinggal Bu Atik ya. Ibu Atik? Jelas, Bu. Ibu Atik, silakan Ibu. Ibu Yulita, mungkin bisa diambil alih sementara Ibu. Kayaknya Bu Atik masih ada trouble.
Ibu Atik, halo. Bu Atik. Cek. Mungkin bisa diambil alih Ibu Yulita, Bu Atiknya masih terkendala. Ambil alih aja Budin. Cek, oke. Mungkin keduanya lagi terkendala. Sementara saya ambil alih dulu Ibu Novita, mohon maaf. Hari ini banyak teknis yang terkendala. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Novi berkesempatan ya memberikan beberapa ilmu yang mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak kami kelas 12 di SMK Kesehatan Erlangga. Nah, mungkin perlu diketahui anak-anak, Ibu Novita Ningsi ini selain beliau seorang laboran ya, yang bekerja di laboratorium di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, beliau lahir di Samarinda tanggal 1 bulan 11 tahun 1977. Beliau lulusan dari D3 di Solo Bu ya, tahun 99 sebagai Pranata Kimia Klinik Laboratorium RSPB yang sekarang ditempati oleh Ibu. Kemudian selain beliau bekerja di laboran, Bu Novi ini juga menjabat sebagai asesor kredensial TFT Patelki ya. Kemudian pengurus juga di DPC Patelki wilayah Balikpapan. Nah, Patelki sendiri itu adalah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia ya. Kemudian Ibu Novi ini lulus di Akademi D3 ya, D3 Analis Kesehatan, istilah zaman dulu kalau misalnya di TLM itu untuk yang pendidikan menengah, kalau untuk yang perkuliahan tetap dia menggunakan analis kesehatan di Surakarta dari tahun 96 sampai 99. Kemudian setelah beliau lulus, bekerja di Laboratorium Rumah Sakit Islam Samarinda dari tahun 99 sampai 2003. Kemudian dari 2003 beliau bekerja di Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sampai sekarang. Kemudian beberapa pelatihan yang sudah diikuti oleh Ibu Novi ini adalah pelatihan TOT, plebotomi di Jakarta, kemudian pelatihan asesor dan kredensial ATLM di Bandung, Jawa Barat, kemudian pelatihan TFT DPP Patelki di Jakarta. Lanjut Ibu. Nah, untuk ini mungkin saya langsung serahkan kepada Ibu Novita untuk menjelaskan beberapa bagaimana, maksudnya siswa biar mengenal ya Bu ya, rumah sakit khususnya laboratorium di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Karena beberapa saat ini kan anak-anak harusnya PKL di rumah sakit, tapi terkendala karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadinya mengenalnya hanya melalui online saja. Mungkin waktu dan tempat bisa saya persilahkan Ibu Novi. Bu Novi, mikrofonnya dinyalain Bu. Ya, tanda mikrofonnya bisa dicek. Oke. Terima kasih. Oke, udah kedengaran? Siap, Ibu sudah. Pak Iswan? Udah siap. Oke. Sudah kedengaran jelas. Oke. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Santi ya, atau Mbak Santi saya manggilnya, Bu Santi, yang udah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan kepada anak-anak tentang laboratorium RSPB, bagaimana pemeriksaan di laboratorium RSPB, apa saja yang dilakukan di laboratorium RSPB, singkatnya bagaimana proses-prosesnya yang akan dilakukan di laboratorium RSPB. Oke, kita ambil judulnya mengenal lebih dekat laboratorium RSPB. Sebelumnya mungkin
anak-anak ya, saya manggilnya anak-anak, adik-adik ya, biasa kalau di lab saya manggil laboratorium RSPB termasuk di salah satu laboratorium patologi klinik. Apa sih yang dimaksud dengan laboratorium klinik atau laboratorium medis itu? Karena kan kita kenal laboratorium, kadang-kadang mindsetnya tuh yang berbahan kimia, mencampur-campur bahan kimia. Tapi di dunia kesehatan ada namanya laboratorium patologi medik atau yang lebih dikenal dengan laboratorium klinik atau laboratorium medis, yaitu laboratorium di mana berbagai macam tes dilakukan pada spesimen biologis atau cairan tubuh untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien. Di laboratorium patologi klinik ini banyak sekali pemeriksaan lab yang dilakukan. Tujuannya untuk apa? Pemeriksaan dilakukan yaitu untuk menyokong atau menyingkirkan diagnosa dari penyakit pasien. Maksudnya menyokong atau menyingkirkan diagnosa, misalnya nih, pasien datang ke misalnya puskesmas. Biasa untuk yang skala ini kan kita ke puskesmas dulu, untuk zaman BPJS kita ke puskesmas dulu. Apa sih dokter menyarankan nih, keluhannya apa nih? Biasanya nih pasien datang dulu nih, keluhannya apa aja. Nah, untuk mengetahui keluhan yang menyokong penyakit ke arah penyakit pasien tersebut, maka dokter atau petugas di puskesmas atau petugas di klinik lainnya melakukan namanya pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu apa saja yang dilakukan? Yaitu salah satunya yaitu cairan tubuh. Cairan tubuh itu apa aja? Cairan tubuh tentunya adik-adik dan anak-anak semuanya udah tahu, yaitu termasuk yang cairan tubuh darah, urin, feses, cairan otak, cairan pleura, cairan sendi, sputum, dan sperma. Kemudian selain menyokong pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium klinik juga digunakan untuk mengikuti perjalanan penyakit. Mengikuti perjalanan penyakit maksudnya misalnya nih contoh yang paling ini misalnya seorang pasien didiagnosa diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu yaitu pasien dengan kadar glukosa yang tinggi. Nah, di sini pasien diperiksa oleh dokter ingin mengetahui perjalanan penyakitnya, apakah dengan terapi obat yang diberikan oleh dokter ada perubahan yang signifikan dari pasien tersebut. Selain mengikuti perjalanan penyakit juga untuk mendeteksi pengobatan, misalnya pasien dengan diagnosa jantung. Nah, di situ mendeteksi pengobatannya, memantau pengobatannya, apakah dengan pengobatan itu sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik atau dengan obat-obatan dengan kadar yang lebih rendah lagi. Selain memantau pengobatan juga untuk mendeteksi prognosis. Mendeteksi prognosis misalnya, contohnya misalnya pemeriksaan kehamilan. Nah, sesuai dengan gejala-gejala yang ada, pasien datang, nah dilakukanlah pemeriksaan kehamilan. Apakah pasien tersebut positif hamil atau tidak? Itu kemudian pelayanan pemeriksaan laboratorium apa saja yang dilakukan? Rata-rata di semua laboratorium itu melakukan pemeriksaannya yaitu sampel taking pasti, karena untuk mengambil sampel darah harus dilakukan namanya sampel taking. Pengambilan darah vena, tentunya di sini anak-anak semua kelas 12 sudah melakukan praktek pengambilan darah vena. Kemudian dari sampel taking tersebut, sampel didistribusikan ke beberapa unit pemeriksaan. Contohnya yaitu di bagian unit hematologi, bagian unit kimia klinik, imunoserologi, kemudian ke bagian urinalisa, dan bagian mikrobiologi. Lanjut, Mbak, di bagian sampel taking. Oke, nah di sini mungkin Ibu bisa memberikan gambar aja pembagian pengambilan sampel taking. Yang Ibu tekankan di sini adalah pada saat setelah sampel taking. Di sini adalah beberapa urutan tabung. Nah, di sini yang harus ditekankan, anak-anak harus mengetahui urutan tabung yang harus dimasukkan darah yang pertama sampai yang terakhir. Karena di sini sangat berpengaruh pada kondisi darah yang dimasukkan. Di sini ada beberapa urutan. Yang pertama kali harus dimasukkan adalah ini di sini yaitu blood kultur darah. Kenapa kultur darah dulu tabung yang pertama kali dimasukkan? Karena
untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri atau kontaminasi zat-zat lain yang masuk ke dalam tabung yang ada di tabung kultur darah. Karena namanya kultur darah, kita harus benar-benar mengetahui bakteri atau biakan yang benar-benar dari sampel yang kita ambil, tidak terkontaminasi dari udara, debu, atau bahan-bahan kimia lainnya. Urutan yang kedua adalah tabung, namanya sini tabung sitrat. Tabung sitrat di sini digunakan untuk pemeriksaan kalau di laboratorium RSPB namanya PT-APTT, plasma trombin, aparsial tromboplastin time, atau kalau misalnya sebelum perkembangan zaman itu namanya BTCT, bleeding time, clotting time. Mungkin udah dijelaskan lebih lanjut. Ini Ibu secara prakteknya saja. Kemudian dari tabung heparin, kenapa harus masuk ke tabung heparin dari tabung darah kultur darah? Karena yang diperiksa di tabung sitrat ini adalah lamanya atau panjangnya masa pembekuan seorang pasien. Apabila kita melewatkan tabung heparin atau masuk ke tabung yang lain, ditakutkan akan terjadi pembekuan di sampel darahnya. Takutnya nanti tidak akurat untuk hasil bleeding time dan clotting time, di dalam hal ini PT-APTT. Setelah tabung heparin, kemudian masuk ke tabung kimia. Tabung kimia ada beberapa macam, ada tabung kimia yang terlalu kecil, serum separator. Serum separator ini maksudnya ada bagian gel yang fungsinya serum separator di bagian dinding dari tabungnya ini ada namanya aktivator gelnya untuk mempercepat pembekuan darah di situ. Kemudian selanjutnya serum tube ini dianya benar-benar di bagian dinding tabungnya itu tidak ada namanya separator tubes, artinya aktivator dari yang mempercepat pembekuannya itu. Kemudian rapid serum tube, kemudian plasma separator, kemudian tahap selanjutnya yang biasanya ada di lab adalah tabung EDTA. Nah, ini pastinya teman adik-adik semua, anak-anak kelas 12 sudah tahu semua fungsi dari tabung EDTA. Setelah tabung EDTA dimasukkan ke tabung PPT separator tube. Nah, ini juga fungsinya untuk pemeriksaan kimia. Yang terakhir untuk yang tutupnya abu-abu ini untuk pemeriksaan glukosa. Intinya urutannya paling enggak anak-anak harus hafal minimal 4 tabung lah, dari tabung kultur darah, sitrat, tabung kimia, tabung heparin EDTA, dan terakhir adalah tabung glukosa. Lanjut, Mbak, boleh. Setelah dimasukkan di tabungnya masing-masing, ini kemudian sampel-sampelnya ini didistribusikan ke masing-masing bagian unit pemeriksaan. Misalnya di unit pemeriksaan hematologi, mungkin bisa Mbak slide-nya. Slide selanjutnya mungkin boleh, Mbak. Ya, di bagian hematologi ini tadi menggunakan tabung EDTA yang tutupnya berwarna ungu. Di bagian hematologi apa saja yang diperiksa? Contohnya adalah pemeriksaan darah lengkap. Darah lengkap itu salah parameter yang diperiksa apa saja, yaitu HB, HT, WBC, RBC, MCV, MCH, MCHC, DIFCON. Mungkin HB udah tahu, HB hemoglobin, HT hematokrit, WBC white blood cell, RBC red blood cell, MCV mean corpuscular volume, MCH mean MCH, MCHC ini untuk deteksi dari anemia. Ukuran dari eritrosit, bentuk eritrosit, kemudian besarnya eritrosit. DIFCON di sini adalah hitung jenis leukosit, yaitu basophil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Kemudian EDT, evaluasi darah tepi. Evaluasi darah tepi digunakan untuk deteksi adanya anemia, adanya leukemia, adanya thalassemia. Di sini dilihat morfologi dari sel-sel darahnya, yaitu sel darah putih atau sel darah merah. Bedanya dengan MCV, MCH, dan MCHC, di sini mendukung dari gambaran dari
gambaran darah tepi dari EDT ini. Kemudian HbA1c. HbA1c ini untuk deteksi, biasanya deteksi pasien diabetes mellitus DM, biasanya 3 bulan. 3 bulan kadar glukosa 3 bulan sebelum dari dia periksa. Nah, itu bisa dilihat apakah memang benar-benar pasien tersebut diabetes mellitus karena pola makan atau diabetes mellitus karena memang kerusakan insulin di dalam tubuhnya. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan LED. LED apa sih? Laju endap darah. Tentunya anak-anak sudah sering melakukan pemeriksaannya. Perbedaannya mungkin nanti kalau memang anak-anak mau jadi PKL-nya di lab RSPB, kita udah menggunakan alat, tidak menggunakan tabung Westergren lagi, sehingga waktu pengeluaran hasil LED lebih singkat, tidak menunggu 1 jam. Yang terakhir adalah pemeriksaan golongan darah resus. Biasa golongan darah resus ini dilakukan oleh pasien-pasien bayi baru lahir, mereka meminta pemeriksaan golongan darah resus. Oke, untuk hematologi itu garis besarnya pemeriksaannya adalah yang 6 poin ini tadi. Selain hematologi juga dilakukan pemeriksaan kimia klinik. Didistribusikan pemeriksaan di unit kimia klinik. Mungkin bisa di-share, Mbak. Ini ya slide-nya. Kimia klinik, ya. Kimia klinik di sini dari sampel taking dimasukkan ke tabung yang warnanya biasanya kalau di laboratorium warnanya tabungnya adalah tutup kuning dan tutup merah. Tidak ada bedanya sih antara tabung tutup kuning dan tutup merah, biasa beda dari perusahaannya, beda merek aja. Nah, dan ada dua macam tabungnya tadi, yaitu ada separator gelnya dan ada yang tabung dengan tidak menggunakan separator gel. Di kimia klinik ini bahan yang kita gunakan adalah serum. Jadi adik-adik anak-anak harus bisa membedakan antara serum dengan plasma. Oke. Bagian kimia klinik ada beberapa parameter pemeriksaan yang diperiksa, yaitu fungsi hati, fungsi ginjal, lemak darah, dan gula darah. Yang termasuk pemeriksaan untuk mengetahui fungsi hati adalah SGOT, SGBT, ALP, alkali fosfatase, ini gamma GT, GGT, kemudian CHE ini adalah kolinesterase, CK, CKMB, dan LDH. CKMB di sini untuk penunjang dari pemeriksaan terapi heparin pada pasien penyakit jantung. Kemudian fungsi ginjal yang diperiksa parameternya adalah ureum, kreatinin, asam urat, total protein, albumin, globulin, dan CCT. Apa sih CCT itu? CCT adalah creatinine clearance test. Biasanya ini adalah pemeriksaan lanjutan dari penegakan diagnosa pasien dengan gagal ginjal. Selain fungsi ginjal, ada juga fungsi lemak darah yang diperiksa di bagian kimia klinik, yaitu tentunya pasti udah sering dengar namanya pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan trigliserid, HDL, LDL direct. HDL itu apa sih? High density lipid. High density lipid itu biasa juga dikenal dengan namanya lemak baik, dan yang lemak jahat namanya low density lipid, yaitu LDL. Kemudian selain lemak darah, ada juga pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam sesudah makan, atau GD2PP. PP itu maksudnya postprandial, kemudian GDS, gula darah sewaktu, dan GGT, glukosa gloransi test, GGT. Di sini maaf, ini ketinggalan fungsi hati, ini ada lagi pemirsaannya, itu bilirubin total dan bilirubin direct biasanya dilakukan oleh dokter untuk mengetahui kadar bilirubin pada pasien-pasien bayi yang baru lahir atau beberapa hari baru lahir, misalnya pasiennya indikasi dengan kuning, bayi yang kuning, dilakukan pemeriksaan bilirubin total dan bilirubin direct. Oke, kemudian selain pemeriksaan kimia klinik yang dilakukan di lab RSPB juga ada pemeriksaan namanya pemeriksaan imunoserologi. Mungkin bisa slide-nya, Mbak atau Ibu.
Oh, sorry, kimia klinik masih ada lagi ya tambahannya ya. Kimia klinik, selain itu juga ada pemeriksaan elektrolit dan AGD. Elektrolit biasanya ini dengan pasien-pasien diare, biasanya dilakukan pemeriksaan natrium, kalium klorida, dan kalsium, diare, atau pasien dengan gagal ginjal juga dilakukan pemeriksaan elektrolit, kadar elektrolitnya diketahui. Nah, ini AGD ini lagi booming nih di RSPB, kenapa? Karena analisa gas darah ya, AGD ini adik-adik, semenjak pandemi COVID, rata-rata pasien COVID yang udah istilahnya udah level 3 ya, atau level 2 lah, udah level 2, level 3 itu udah mereka melakukan pemeriksaan AGD. Kenapa? Karena mereka ingin mengetahui saturasi oksigen. Happy hipoksia, mungkin pernah dengar, lagi booming-boomingnya juga ada namanya happy hipoksia. Nah, di sini kita untuk mengetahui happy hipoksia, kadar oksigen dalam darahnya menurun atau tetap stabil. Dilihat di parameter SO2, saturasi oksigennya. Di sini ada HCO3, base excess, SO2, PO2, pH, PCO2, CTCO2. Ya, di sini yang benar-benar yang dipantau untuk pada saat pandemi sekarang untuk pasien COVID adalah SO2, saturasi oksigennya. Oke, setelah kimia klinik dilanjutkan dengan pemeriksaan imunoserologi. Imunoserologi macam-macam, adik-adik, anak-anakku sekalian pasti udah tahu apa itu pemeriksaan HBsAg, anti HBs, anti HIV, anti HCV, HAV, anti HBe, HBe. Yang sekarang lagi ngetren adalah anti SARS-CoV, yaitu untuk deteksi apakah pasien tersebut terpapar virus COVID-19 atau tidak. Nah, di sini kalau di lab RSPB kita udah ada 2 metode secara rapid antigen, rapid antibody, dan dengan alat yang namanya tadi alat COBAS namanya anti SARS-CoV. Nah, di sini untuk mengetahui titernya, dan kalau rapidnya itu untuk mengetahui apakah pasien tersebut terpaparnya itu barusan aja terpapar atau udah lama terpaparnya, sehingga menimbulkan kadar antibodi di dalam tubuhnya. Kemudian yang paling sering juga DHF, NS1. DHF dan NS1 ini rangkaian dari pemeriksaan untuk demam berdarah. Kalau NS1 bisa mendeteksi apakah pasien tersebut terinfeksi demam berdarah itu pada hari pertama, udah bisa terdeteksi. Oh, dia terkena demam berdarah nih, itu udah menggunakan NS1, hari pertama udah bisa terdeteksi. Kalau DHF nih maksimal tuh hari kelima, masih bisa terdeteksi. Kemudian rangkaian selanjutnya itu biasanya yang paling sering itu adalah IgM Salmonella dan Widal. Apa bedanya IgM Salmonella dan Widal? Nah, di sini udah jelas tertulis IgM. IgM berarti apakah pasien tersebut baru terpapar dari bakteri Salmonella. Kalau yang Widalnya itu antigennya. Antigennya itu yang lampaunya. Biasanya dengan menggunakan titer yang biasanya anak-anak kerjakan di praktek di laboratorium sekolah, mungkin dengan titer 1/40, 1/80, 1/160, 1/320. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi ilmu, sekarang kita menggunakan IgM Salmonella. Widal digunakan juga, tapi sangat jarang. Karena dokter paling sering meminta adalah IgM Salmonella. Apakah ini pasien nih baru terkena atau tidak? Jadi tindakan pengobatannya juga lebih cepat. Selain itu ada namanya pemeriksaan TB-IgG. TB-IgG ini untuk antibodi dari TBC, tuberkulosis. Apakah dia pernah terpapar tuberkulosis atau tidak. Kemudian ada namanya pemeriksaan RF, CRP, ASTO, ini untuk rheumatoid factor, C-reactive protein. C-reactive protein juga lagi booming ini di RSPB seiring dengan adanya pandemi COVID. Bedanya C-reactive protein yang di imunoserologi kita menggunakan semi kuantitatif. Jadi biasanya pasien-pasien dengan terdeteksi COVID biasanya dia pemeriksaan CRP, CRP-nya dia meningkat. Selain itu ada juga pemeriksaan TORCH. Apa sih pemeriksaan TORCH? TORCH ini toksoplasma, rubella, CMV, dan HSP. Kemudian ada juga namanya pemeriksaan T3, T4, TSH. T4 ini adalah untuk hormon tiroid. Kemudian beta HCG. Beta HCG ini deteksi apakah pasien tersebut kadang-kadang biasanya tuh pasien positif hamil
Tapi dokter misalnya ragu-ragu nih, beneran positif hamil atau enggak. Nah, dilakukanlah pemeriksaan beta HCG. Di sini hormon beta HCG apabila benar-benar wanita tersebut positif hamil, kadarnya akan jumlahnya ratusan atau ribuan. Kemudian hormon prolaktin, progesteron, estradiol sudah tadi, RPR dan TPHA. RPR dan TPHA di sini untuk sipilis. RPR screeningnya, TPHA-nya secara kuantitatifnya. Oke, kemudian dari unit imunoserologi kita lanjut ke unit urinalisa. Ya, urinalisa tentunya anak-anak semuanya kelas 12 udah ini ya. Untuk prakteknya ada makroskopis urin dan mikroskopis urin. Ada kimia urin juga. Kalau di laboratorium RSPB sudah menggunakan alat namanya dari U411. Itu ada untuk pemeriksaan kimia urinnya, yaitu sama sebenarnya menggunakan kombur 10. Cuman di sini kita tidak membaca dengan manual, tapi langsung alat yang membaca kadar pH, berat jenis, leukosit, albumin, keton, nitrit, protein. Jadi untuk mengurangi human error-nya. Kadang-kadang kan misalnya ada 2 orang. Nah, di situ mungkin melihat perubahan warna di komburnya kurang sensitif. Tapi kalau menggunakan alat, dia lebih ada patokannya nih. Kadarnya segini, perubahan warna segini, kadarnya sudah segini. Sedimen urin juga di lab RSPB sudah menggunakan alat, tidak menggunakan mikroskop lagi. Kecuali memang alatnya lagi error, maka sebagai backup-nya kita tetap menggunakan mikroskop, diputar dulu seperti biasa, diambil endapannya, baru kita lihat. Kalau selama ini di lab RSPB menggunakan alat, di situ udah keluar tuh kadar eri-nya berapa, jumlah eri-nya berapa, jumlah leukositnya berapa, epitelnya berapa, bakterinya berapa, kristal tapi di sini kristalnya tetap kita harus melakukan secara mikroskopis. Karena alat hanya membaca jumlah partikel yang ada, tidak bisa menentukan jenis kristalnya. Macam-macam kristal, semuanya anak-anak udah tahu ya, macam-macam kristalnya asam urat, CA oksalat. Apabila kadar jumlah di alat keluar misalnya di atas 5, itu langsung dilakukan pemutaran, dilakukan pemeriksaan mikroskopis di bawah mikroskop. Selain urin juga ada dilakukan pemeriksaan tinja. Tinja juga makroskopis dan mikroskopis seperti biasa, warna, konsistensi, mikroskopisnya tetap adakah ada eritrosit per lapangan pandang, leukosit per lapangan pandang, jamur dan bakteri per lapangan pandang. Kemudian ada namanya pemeriksaan hemates atau darah samar. Di sini untuk mengetahui apakah pasien tersebut perdarahan, adanya perdarahan di bagian pencernaan pasien. Apabila misalnya hasilnya tersebut kadang tidak terdeteksi di makroskopis, tapi secara mikroskopis terdeteksi dan di hemates bisa terdeteksi. Oke, lanjut kemudian ke bagian mikrobiologi. Mikrobiologi yang sering dilakukan di lab RSPB, pengecatan sputum BTA, kultur dan sensitivitas darah, urin, cairan pleura, sputum, nanah, air, dan ruangan. Tapi karena mungkin untuk saat pandemi, untuk ruangan masih diabaikan dahulu karena masih pandemi. Jadi yang paling sering dilakukan adalah pengecatan sputum BTA, kultur, dan sensitivitas. Ini mungkin ada beberapa video nanti yang bisa di-share untuk anak-anak lihat secara garis besar aja bagaimana sih lab RSPB itu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau ada apa, sebenarnya ada lagi satu lab PCR, cuman hanya video aja dan garis besarnya aja nanti mungkin dijelaskan. Mungkin bisa di play untuk videonya, Mbak, untuk anak-anak bisa melihat secara garis besar aja.
Ini bagian mikrobiologi. Nah, ini bagian preparasi. Ini kita udah menggunakan aerokom untuk mempercepat. Ini hematologi alat-alatnya kurang dekat. Nah, ini tabung alat untuk LED-nya. Ini namanya alat Cobas-nya untuk pemeriksaan kimia dan imunoserologi. Ini untuk pemeriksaan alat elektrolitnya namanya Cobas B121. Nah, ini simulasi lah ceritanya kalau misalnya ada telepon dari ruangan, apa aja awal yang dilakukannya. Labelingnya udah menggunakan barcoding. Dan alat sudah membaca semua barcode pemeriksaannya, apa aja yang diminta itu dari barcoding. Ini alat hemanya langsung untuk pemeriksaan DL, retikulosit juga bisa kebaca. Nah, di sini atribut jangan lupa jas lab, masker. Nah, ini bagian mikrobiologi. Nah, ini namanya BSC, biokabinet safety. Ini bagian urinnya tadi, ya, untuk pemeriksaan sedimen urin dan kimia urin. Nah, ini lab PCR dari RSPB. Baru berjalan selama kurang lebih 5 bulan, 6 bulanan lah. Selama mulai dari pandemi sampai sekarang. Oke, itu tadi sebagian video-video dan penjelasan saya. Mungkin waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novi. Materinya sangat menarik ya Bu ya. Ini sayang ini anak-anak nggak bisa PKL secara langsung Bu. Mungkin kalau bisa PKL secara langsung tuh malah lebih semangat ini. Ya, mungkin ini Bu, apa namanya, ini kan kami ada 3 jurusan ya. Mungkin bisa dipahami juga, padahal tidak hanya sekedar dari jurusan TLM saja yang memahami, kayak tadi ada banyak warna, tabung-tabungnya ya Bu ya. Basic saya dari keperawatan, pernah bekerja juga di ICU Siloam, jadi mungkin saya memahami dari perawat pun juga harus memahami dari warna-warna tabung-tabungnya tadi. Jadi apa namanya, mungkin dari anak perawat. Iya benar banget Mbak. Kok ngapain sih kita belajar punya TLM juga Bu? Nah mungkin bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi di seluruh tenaga medis terutama yang bekerja langsung dengan pasien ya, di depan pasien, pemeriksaan seperti ini tuh tidak hanya TLM saja tapi semuanya. Nah perawat juga harus memahami. Jadi pada saat
dokter memberikan advies pemeriksaan seperti ini, kalian tidak salah tabung. Kayak tadi ada apa namanya? Iya, Kan benar-benar warnanya, Bu, ya. benar. Warna-warni, makanya pada Iya, saat kalian, urutannya. iya, pada saat kalian masuk SMK itu dites buta warna. Nah, itu kenapa? Untuk perawat juga tidak salah cairan karena ada label-labelnya. Untuk farmasi juga tidak salah logo karena ada logo merah, kuning, hijau. Nah, untuk analis juga sama ini. Ada banyak sekali tabung yang fungsinya juga berbeda-beda, ya. Kemudian agar tidak salah ini apa namanya, kalau misalnya dokter ada pasien yang periksa ke rumah sakit, kemudian sebelum diagnosa medis ini ditegakkan, otomatis harus ada beberapa pemeriksaan penunjang, terutama pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh jurusan TLM. Ya, jadi kalau misalnya kalian salah ambil darah, salah tabung, salah hasil, kemudian diagnosa juga akan salah juga ditegakkan, kemudian salah penegakan diagnosa, salah juga pemberian obat di bagian farmasinya. Jadi sangat ini ya, kompleks sekali ya ilmunya untuk 3 jurusan ini, Bu. Jadi salah. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan berkaitan khususnya ya, Ibu. Jadi sayang sekali nih, Bu. Ini anak-anak kalau misalnya bisa PKL langsung mungkin lebih semangat ini. Banyak sekali catatan saya, Ibu. Saya apa namanya, dari sini ada LC, kemudian MCH sama MCHC untuk jadi pemeriksaan apa? Orang yang anemia itu apanya yang diambil, kemudian panel anemia. Apa? Iya. Iya. Kemudian mungkin plebotomi sendiri itu ada beberapa siswa yang masih belum paham. Mungkin bisa saya sedikit perjelas, mungkin nanti bisa ditambahin dengan Ibu. Jadi plebotomi itu ini ya, proses pengambilan darah atau cairan apapun yang dikeluarkan oleh si manusia. Kan tidak hanya darah saja. Nah, biasanya pemeriksaan darah ini plebotomi, tapi sebenarnya tidak hanya darah saja yang bisa diperiksa oleh petugas dari laboratorium ini. Ada sputum tadi, kemudian sputum itu dahak ya, kemudian feses, feses itu kotoran BAB, kemudian urin, kencing. Jadi semua cairan tubuh yang dikeluarkan oleh manusia itu bisa dicek oleh si petugas medis, terutama laboratorium. Ya, Bu ya. Jadi apalagi pemeriksaan ini, apa namanya? Benar-benar banget, Mbak. Pemeriksaan COVID itu ada beberapa universitas. Iya, yang lagi booming. Beberapa universitas dia mengeluarkan tidak hanya darah saja yang bisa dicek, tapi dari hembusan nafas dan lain-lain. Nah, mungkin ini ahlinya ya dari TLM ini, Bu ya. Ya, mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan dari salah satunya yaitu swab ya. Iya, swab. Swab itu kan dari apa namanya? Yang dicolok ke hidung, Bu ya, tidak hanya hidung tapi dari tenggorokan dia apa namanya mengambil. Iya, benar. Tenggorokan. Iya. Iya, dan iya. Ada beberapa pertanyaan dari anak-anak, ada yang ingin ditanyakan dengan Ibu Novi, mumpung ibunya siap memberikan ilmu untuk kalian. Siapa tahu ada pemeriksaan yang kurang paham atau boleh silakan, Mbak. Bisa dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin saya buka hanya 1 sesi saja, Bu ya. 3 pertanyaan saja bagi siswa-siswi. Mungkin bisa. Boleh silakan, Mbak. Mikrofonnya. Silahkan dibuka mikrofon, sebutkan nama dan kelasnya, anak-anak. Siapa tahu nih, ada dari keperawatan, mungkin bisa bertanya. Karena beberapa pada saat kalian seminar kemarin ada yang nyambung tuh, tes DM kemarin ada yang menyebutkan cara cek HbA1c itu seperti apa, mungkin boleh ditanyakan. Silakan anak-anak, dibuka mikrofonnya. Kita buka sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang saya buka di sini. Rizky, ada yang mau ditanyakan Rizky? Biasanya Rizky ini banyak tanya ini. Atau Jessica Dara, biasanya sering tanya Jessica Dara. Kalau nggak ada yang nanya. Yang nanya ini. Berarti gantian ibunya. Kalau nggak ada yang nanya, ibu yang nanya. Ayo. Tanya apa tanya. Padahal banyak loh ini catatannya penting ini sudah saya
catat ini. Nggak ada yang tanya ini. Gantian ibunya yang tanya loh ya. Dari jurusan SMK kesehatan ya berarti ya? Iya. Jurusan untuk ATLM-nya apa namanya, Mbak? TLM Ibu, Teknologi Laboratorium Medik. Khusus TLM juga boleh. TLM, dari TLM-nya biasa TLM tuh lebih ini kan ya, maksudnya bukan mengesampingkan jurusan lain. Biasa TLM mungkin ada banyak pertanyaan dari yang Ibu share tadi, atau yang dari keperawatan atau farmasi juga boleh maksud. Tapi kan ini biasanya anak-anak TLM begitu lihat materinya, oh ada yang mau ditanya ini, biasanya kan langsung cepet nih. Ya mungkin ada anak-anakku dibuka dulu mikrofonnya. Apa jangan-jangan kalian nggak dengar suara saya ini? Atau bingung dengan materinya Ibu? Atau Ibu terlalu cepat menjelaskannya jadi pada bingung ya? Ayo ini, mumpung ada ibunya loh ya. Halo. Apa kalian dengar suara saya? Takutnya kalian tidak dengar ini. Ibu Atika, apakah sudah di situ? Atika? Ibu Atik? Cek, Ibu Atik. Biasanya yang banyak tanya ini siapa ini? Kelompoknya TLM, Frizi, siapa lagi tuh? Kemana semua ini? Halo? Jessica Dara tumben enggak tanya. Biasanya semangat tanyanya. Ibu Atik bisa dibuka mikrofonnya, Ibu? Kalau nggak ada yang tanya, Ibu gurunya yang tanya ini ada Bu Yulita, ada Pak Iswan, ada Bu Santi. Karena sebenarnya penasaran sekali Bu, apa namanya? Boleh. Iya, COVID ini Bu ya. Boleh. APD itu apa namanya harus nggak bisa ya, karena kan yang tugas TLM ini mungkin dia selain garda terdepan, maksudnya kalau perawat juga langsung ke pasien, tapi yang menegakkan diagnosa bahkan yang diperiksa biar tahu penyakitnya ini TLM Bu ya. Cara APD-nya itu mungkin begini Bu, saya penasaran. Ini kan kalau misalnya di dunia keperawatan ada 3 jenis APD. Boleh Pak. Iya, ada 3 jenis APD Bu ya. Bahkan APD yang mungkin sekarang sering pakai tingkat 3 karena pasien sudah terlalu membludak pasien COVID-nya. Nah, mungkin apakah ada ruang khusus untuk pemeriksaan untuk pasien yang COVID Bu? Atau kita belum tahu nih pasiennya positif atau tidak, apakah dia diterima dengan pasien yang petugas yang menggunakan APD biasa atau bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu alurnya Bu. Ya. Oh gitu. Kalau untuk yang pemeriksaan PCR ya biasanya PCR itu kita menggunakan ruang khusus, tapi bukan biasa, tapi petugasnya sudah menggunakan yang level 3 hazmat dan segala macam. Jadi ada ruangan khusus kalau di RSPB itu di gedung gedung C yang di Setwing. Nah di situ kami ada ruangan khusus. Petugasnya sudah menggunakan level 3 hazmat. Kemudian tempat pengambilannya pun ada penghalang atau sekatnya, dikasih sekat. Jadi antara petugas dengan pasien tidak ada jarak, sekitar kurang lebih 1 meter. Terus pengambilannya tidak langsung bertemu dengan pasien. Ada istilahnya saya gambarkan seperti lubang 2 ya Mbak ya. Lubang 2 untuk tangan dari petugas ini untuk bisa ngambil swab dari tenggorokan dan swab dari hidungnya pasien. Jadi tidak langsung kontak, mungkin ada jarak kurang lebih sekitar 1 meter lah dari antara petugas dengan pasiennya, dan ada penyekatnya. Penyekatnya tuh berupa sejenis bukan kaca ya Mbak, bukan aluminium juga ya. Kok ada penyekatnya seperti kayak di bank, ada tuh ya, yang model untuk penerimaan customer service-nya. Nah, itu penyekatnya seperti itu. Jadi tidak langsung
kontak dengan pasien, ada penyekatnya dan ada ruangannya khusus penerimaan pasien swab. Jadi dipisahkan antara pasien swab dengan pasien dengan pemeriksaan lab rutin biasa. Jadi kami ada lab rutin biasa untuk pemeriksaan lab patologi klinis, pasien di tempat sendiri di laboratorium yang saat ini, dan untuk pasien swab dilakukan di tempat di gedung setwing. Itu. Dan sekarang kan ada namanya pemeriksaan swab antigen. Pemeriksaan swab antigen berbeda, namanya pengambilannya juga dengan PCR swab. Kalau yang PCR swab antigen cukup menggunakan level 2, tidak harus hazmat karena pemeriksaannya tidak seberat resiko yang di PCR. Jadi hanya menggunakan Hachincho, kemudian jas lab, menggunakan gown, menggunakan level 2 lah, menggunakan gown, kacamata, face shield, masker, itu untuk yang swab antigen. Pengambilannya pun juga dibedakan dengan pengambilan pasien PCR swabnya, swab PCR dengan swab antigennya. Itu mungkin, Mbak. Oh iya. Waduh, Bu ya, lumayan untuk juga, Bu, ya? Pemeriksaannya juga iya, lumayan ribet selama pandemi ini. Untuk pemeriksaannya juga dibedakan juga labnya. Kalau yang PCR, swab PCR juga jelas-jelas sudah beda laboratoriumnya karena itu harus yang bertekanan negatif. Ada tekanan negatif, tidak terkontaminasi apapun. Cahaya juga harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh cahaya yang benar-benar terang karena dia yang direaksikan adalah RNA-nya kan. Jadi benar-benar harus cahaya, tekanan negatif dari ruangan juga harus diperhatikan. Nah, berbeda dengan swab antigen. Kalau swab antigen tadi benar sama-sama sampel swab tenggorok dan swab hidung, cuman pengerjaannya dia hanya di BSC, biosafety kabinetnya. Biosafety kabinet sama yang seperti tadi gambar yang di unit mikrobiologi. Tidak serumit yang di PCR, tapi sampelnya sama, swab antigen juga, swab tenggorok dan swab hidung. Ya, gitu. Mungkin itu ada. Ada Nisa Ainur. Ada yang mungkin tanyain lagi, Mbak, atau kurang jelas? Iya, sangat jelas, Bu. Bahkan saya, waduh, ribet, sangat-sangat ribet. Ini ada Nisa Ainur yang raise hand, mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Apa Nisa mau bertanya? Nisa Ainur. Oh, hilang anaknya, kemana ini? Nah, ada yang tanya enggak? Kalau enggak, ini hadiahnya buat saya semua ini karena saya yang tanya ini. Karena sebenarnya masih penasaran, Bu. Mungkin bagaimana proses sterilisasinya? Kan kita boleh Mbak. Bagaimana Ibu proses sterilisasi? Karena kan ruangan di laboratorium itu kan setiap hari ada pemeriksaan. Nah, mungkin seperti apa Ibu proses sterilisasinya? Kalau sterilisasi itu ada memang di bagian di RSPB ada unitnya yang bagian untuk yang sterilisasi, dan sterilisasinya tidak bisa dilakukan pada saat jam kerja karena kan tentunya banyak pasien. Jadi biasanya tuh dilakukan pada saat tengah malam, di saat pasien udah berkurang. Kalau bisa nggak ada pasien sama sekali karena kayak laboratorium itu otomatis dia apalagi selama pandemi ini benar-benar 24 jam pemeriksaan. Selalu ada, khususnya kalau yang untuk patologi klinis di lab medisnya sendiri yang bukan di PCR-nya adalah pemeriksaan analisa gas darah dan antisarkopnya itu selalu banyak. Biasanya kalau malam tuh biasa shift malam tuh biasa hanya beberapa 20-30 pasien, ini mungkin kadang-kadang hampir di atas 30 pasien. Jadi biasanya dilakukan sterilisasi itu di Jumat malam atau malam Sabtu atau malam Minggunya supaya Minggu pagi dan Seninnya itu sudah dilakukan pelan lagi. Timnya khusus di rumah sakit bukan dari kami staf di memang yang melakukan tidak di ruangan lain penerimaan pasien service juga tapi tidak di tengah malam, makanya sekitar jam 1 malam
Jadi mungkin 8 jam bawah pagi mereka udah bisa memberikan layanan lagi. Siap. Berarti seminggu sekali saja Bu ya untuk proses penyeterilan ini ya? Kalau untuk laboratorium itu sekitar minggu sekali, tapi kalau untuk UGD biasanya ada waktu-waktu tertentu Mbak, apalagi misalnya ada beberapa pasien yang terdeteksi udah positif. Nah, biasa kalau untuk yang ruang-ruang UGD dan ruang-ruang rawat inap yang pasiennya sendiri, misalnya ruang inap khusus yang ruang isolasinya, mereka tiap hari biasanya Mbak. Atau sesudah pasiennya itu keluar, nah itu dilakukan sterilisasi ke pasiennya. Masya Allah. Ke pasiennya, Jaringannya, ke ruangannya. Ini Bu Atika baru bisa bergabung ini. Ini Ibu Atika. Kita kehilangan Ibu Atika dari tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Sayang loh, padahal banyak ilmunya nih. Nanti kalau enggak, saya lagi yang tanya dong. Halo anak-anak. Mungkin sebelum ditutup ada satu lagi Bu. Biar maksudnya siapa tahu anak-anak, ini kan saya record biar boleh, Mbak. bisa jadi ilmunya. Kalau misalnya terjadi hal yang paling buruk, misalnya ada petugas laboratorium yang terdampak dari penyakit pasien, kan banyak Bu, pasien HIV, kemudian selain COVID, maksudnya yang gampang menular. Nah, itu langkahnya seperti apa Ibu? Langkahnya sudah misalnya dilakukan pemeriksaan pertama misalnya nih yang paling sering tuh tertusuk jarum misalnya ya Mbak ya pada saat sampling. Iya. Pada saat sampling tertusuk jarum dan ternyata misalnya itu pada saat diperiksa ternyata pasiennya positif nih HIV. Nah, ATLM tersebut langsung dilakukan screening test untuk pemeriksaan HIV. Kemudian apabila hasil pemeriksaan dari ATLM tersebut biasanya kan nggak langsung tuh ya Mbak ya, begitu tertusuk diperiksa biasanya nggak langsung itu keluar langsung positif itu nggak, biasanya dilakukan feedback 2 minggu setelah pemeriksaan pertama kali tertusuk jarum dilakukan pemeriksaan laboratorium lagi. Ada istilahnya pemantauan Mbak, jadi 2 minggu sesudah tertusuk jarum itu dilakukan pemeriksaan lagi. Dan bila ATLM atau petugas medis, tidak hanya ATLM, petugas misalnya perawatnya terindikasi, maka misalnya pengobatan dan biaya pemeriksaan lainnya RSPB yang menanggungnya. Oh, begitu. Dan biasanya misalnya ini dengan misalnya khusus untuk kalau ATLM mungkin dia tidak akan ditempatkan misalnya dia positif nih tertusuk jarum dan akhirnya dia terindikasi hepatitis B atau HIV, dia tidak akan ditempatkan di bagian pelayanan misalnya sampel taking, tapi dia di bagian lain, misalnya di unit pemeriksaan aja yang tidak berhubungan dengan pasiennya. Begitupun juga dengan perawat, ya tidak akan ditempatkan lagi di pelayanan pasien, tapi di bagian yang tidak berhubungan dengan pasien lagi. Iya, terima kasih, sangat cukup gitu, jelas sekali Ibu. Sedikit penjelasan. Sangat banyak Bu, maksudnya ilmu yang saya dapat mungkin kalau masih bertanya-tanya karena basic saya bukan di dunia laboratorium, nah ini kesempatan untuk bertanya karena nggak ada yang tanya nih anak-anak ini. Apakah mereka sudah sangat paham atau bagaimana? Oke, terima kasih Ibu. Ibu Atika? Atau saya yang tanya? Waduh, kalau Ibu yang tanya, nggak mungkin saya bisa jawab ini. Bu Atika, bagaimana Ibu? Ibu Atika, halo. Ini saya tanya nih, ada yang bisa jawab nggak nih anak-anak nih? Boleh Bu, silakan Bu. Mungkin saya pancing yang bisa jawab nanti dapat saya pancing pertanyaan nih buat anak-anak, iya. Ya boleh Ibu, ada satu pertanyaan mungkin Bu. Iya boleh. Ini sih sebenarnya ini iya boleh. Silakan Ibu. Iya, ini pertanyaan ini sering sekali saya tanyakan buat anak-anak yang PKL di RSPB itu sangat sering saya tanyakan karena ini kalau menurut untuk yang khususnya untuk yang anak-anak ATLM sebenarnya, tapi jurusan lain juga boleh kalau bisa jawab. Apa sih bedanya serum dengan plasma itu? Karena ini benar-benar basic Bu di laboratorium. Oke, kalau ada yang bisa jawab, silahkan. Perbedaan antara serum dengan plasma.
Oke. Ada pertanyaan ini dari Ibu Novita. Bagi yang bisa menjawab, Ada nanti yang dapat jawab? hadiah dari kami, panitia PKL. Silakan, ada satu siswa yang mungkin bisa membuka mikrofonnya dari jurusan TLM ini, terutama karena sehari-hari ada Hijrah Melani, mungkin Hijrah Melani. Halo, halo Hijrah Melani. Kalau serum itu di Dengan fibrinogen laboratorium RSPB lebih dekat. tidak berbentuk fibrinogen, sedangkan plasma itu masih mengandung semua protein dan partikel antikoagulasi yang dapat mempengaruhi pemeriksaan. Tahu saya hanya itu, Bu. Bagaimana Ibu Novi jawaban dari Hijrah Melani? Katanya serum itu yang mengandung fibrinogen, kemudian kalau plasma mengandung protein dan partikel antikoagulasi. Bagaimana Ibu? Plasma serum mengandung fibrinogen ya. Iya. Benar, plasma mengandung antikoagulan ya tadi ya Mbak ya? Antikoagulan jawabannya. Intinya sih sebenarnya udah benar. Sebenarnya udah benar, intinya benar. Mungkin ada dari temannya benar. yang Secara diperjelas atau malah lebih benar. Yang lebih silakan. Ini. Masih kita keep dulu Hijrah Melani, terima kasih jawabannya masih hampir ya Bu ya. Siapa tahu ada temannya yang lain. Benar. Iya. Kenapa suaranya ini kayaknya agak terkendala ini di anak-anak. Ayo. Siapa tahu dari jurusan lain boleh. Ayo, perbedaan antara serum dengan boleh, silahkan. Ayo, silakan. Ada satu hadiah. Ayo silakan, perbedaan antara serum dengan plasma yang lebih singkat dan lebih dimengerti sama teman-teman lainnya. Frizi, kemana Frizi? Adwitia, boleh. Ayo, mana anak analis? Anak TLM? Maaf Bu, anak TLM itu rata-rata nggak bisa dengar suara Bu, jadi nggak ada. Oh gitu, lainnya nggak ada sama sekali? Iya Bu, baru Melani yang bisa dengar. Saya tadi chat di grup WA nggak ada Bu. Oh gitu, iya tadi Frizi. Mungkin dari jurusan lain boleh menambahi? Ada yang bisa dengarkan saya mungkin dari jurusan perawat boleh, farmasi boleh. Kalau nggak ada berarti ini si yang dapat hadiah Hijrah ini Bu. Tapi mungkin bisa dijelaskan detail lagi Bu. Maksudnya biar nggak penasaran jawaban yang benar itu seperti apa. Nah mungkin bisa Ibu. Ya lebih ke teknikal aja ya Mbak ya, bukan ke teoritis. Biasanya sih kalau namanya perbedaan serum dengan plasma itu, serum itu dihasilkan serum tidak mengandung antikoagulan, kalau plasma masih mengandung antikoagulan dan dihasilkan cairan yang tidak mengandung antikoagulan. Kemudian kalau plasma tidak mengandung antikoagulan. Intinya sih seperti itu aja sih Mbak. Nggak yang harus teoritis banget. Makanya nggak yang harus itu aja. Yep. Makanya simpel karena di lab itu cuman ada beberapa tabung. Kadang-kadang anak-anak kalau misalnya ini terlalu teoritis, tapi mereka tidak mengerti intinya. Misalnya nih pada saat menerima sampel dari ruangan turun dari aerokoms itu, yang mana yang harus diantarkan ke unit hematologi, yang mana yang harus diantarkan ke unit kimia klinik. Nah, dari situ tuh kadang-kadang mereka ada yang salah, ada yang di tabung ungunya itu diputar, padahal kan boleh dilakukan pemutaran karena yang diperlukan di unit kimia klinik adalah serum. Nah, kadang-kadang di situ mereka masih miss-nya di situ. Makanya kadang-kadang saya cuma tekankan apa sih bedanya serum sama plasma, tapi secara garis besar aja, tidak perlu teoritis. Karena kalau teoritis kadang-kadang pengertian mereka beda dengan yang dimauin sama para petugas yang ada di lab. Jadi kadang-kadang terjadi miss. Misalnya waktu itu sempat pasiennya susah diambil darahnya, sudah masuk ke tabung masing-masing, tiba-tiba terjadi pemutaran di tabung hematologi. Padahal benar-benar diperlukan hasil HB yang cepat. Jadi akan terjadilah ya biasalah miskomunikasi antara petugas dengan pasiennya. Pasien menuntut hasil yang cepat, tiba-tiba kita di dalam terjadi miss pemeriksaan.
mungkin itu aja sih Mbak. Nanti kalau poin nanti misalnya memang bisa dilakukan PKL, nanti anak-anak bisa mengertinya poin pentingnya di situ. Siap. Terima kasih banyak Ibu Novita. Padahal simpel ya anak ya. Perbedaannya cuma di antikoagulanya. Satunya ada, satunya nggak ada. Kalau misalnya salah, juga hasilnya yang dimau juga salah ya Bu ya. Oke, mungkin Iya, karena ini ada beberapa kejadian seperti itu. Iya. Gitu, apa ya lagi? Atau ini waktunya kayaknya sudah lebih dari ini biasanya nih udah lebih. Iya. Biasanya tuh saya tuh perbedaan apa? Ini lagi pertanyaannya atau sudah? Kayaknya sudah cukup Ibu. Nanti kami share apa namanya info ini. Iya, boleh. Saya record. Nanti saya share karena ada beberapa siswa yang memang menghubungi saya karena katanya nggak muncul katanya Bu. Nggak apa-apa, nanti ilmunya tetap sampai karena kita record Bu. Nanti kita gitu. Oke. Iya. Enggak. Boleh. Siap. Mungkin itu saja Ibu. Sip, boleh. Sangat menarik sekali pembahasannya. Karena saya sendiri MC, Mbak. jadi saya lempar dari moderator saya lempar lagi, mungkin langsung saya berikan kesimpulan. Kalau misalnya, ya Ibu, dari pertanyaan antara bedanya serum dan plasma, kemudian jangan sampai pemeriksaannya salah tabung ya, karena ada berbeda warna dan berbeda fungsi. Kemudian, alhamdulillah ya Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin kita sesi foto dulu sebelum saya tutup. Sebentar, saya... Ya, boleh Mbak. Ya. Untuk di slide pertama, kita siap-siap dulu. Silakan dibuka seluruh kameranya. Kita akan foto dulu ya. Untuk di slide pertama dulu, kita ada 4 slide ini. 1, 2, sudah. Slide kedua. 1, 2. Mungkin Ibu Novi bisa dinyalakan kameranya Ibu, karena Ibu kebetulan di slide kedua. Oh ya, kameranya sebentar Ibu. Kameranya. Oke, kita lanjut dulu di slide kedua. 1, 2. Sudah. Slide ketiga. 1, 2. Slide terakhir. 1, 2. Oke. Untuk sesi fotonya sudah. Kemudian kembali lagi ke saya, MC-nya. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya yang disampaikan kepada siswa kami. Terutama yang belum bisa ber-PKL, kemudian semoga ilmu yang disampaikannya bisa lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke depannya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan, kemudian juga banyak kesalahan teknis yang terjadi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu Novi. Iya. Sama-sama Mbak. Ini saya udah boleh live berarti ya Mbak ya? Untuk kita sesi foto panitia Bu, sebentar saja. Untuk anak-anak boleh live. Oke. Untuk anak-anak ya. Kita foto panitia saja Ibu. Terima kasih. Boleh. Ayo boleh di live dulu anak-anak. Ini Bu Atika masih belum bisa. Ini Bu Atika, halo Bu Atika, kemana Bu Atika? Yuk silakan boleh live anak-anak. Terima kasih. Oh itu ada Bu Atika. Halo Bu Atika, bisa mendengar suara saya Bu Atika? Beda radiologi beda. Oh mikro. Sampel kultur. Bisa live anak-anak?
Terbiasa. Suaranya. Ada itu Oh. sudah bisa bersuara Ibu. Ya ini baru ada. Baru ada. Bu Lita. Sudah bisa Ada suaranya. Live nak, anak-anak bisa live. live. Ya, yang belum sarapan ya bisa sarapan. Saya belum Pak Iswan, mau dibelikan ya? Iya, saya juga belum nih Pak Iswan nih. Sarapan Ayo Pak Iswan. Saya lagi WFH Bu. Kebetulan yang makanya saya saja ini, yang lainnya dari rumah, makanya sedikit terkendala. Iya. Lagi WFH, Bu Novi, maaf jaringan saya, Masya Allah. Kebetulan yang Iya Bu Ati, nggak apa-apa Bu Ati, aman-aman Bu Ati. hari ini Hilang sama sekali ini baru. anak-anak. Padahal sinyal ininya penuh tapi kok enggak mau ini. Tinggal sedikit, sebentar saya remove. Halo saya, sebentar ya, aduh. Tinggal 2 ini yang belum di remove. Oke, sudah kita sesi foto dulu Bu ya. Bentar tulisannya. 1. Itu masih ada di snap. Tunggu saya remove. Ya. 1, 2. Bu Santi mana? Bu Santi lagi, Pak Iswan lagi. Pak Iswan lagi ya. 1, 2. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Novi, mohon maaf tadi banyak sekali terkendala teknis ini karena beberapa teman di rumah ini Bu, WFH. Nggak apa-apa Mbak, sama-sama saya juga terima kasih udah dikasih kesempatan untuk ini. Siap. Aduh, ini kok bisa back. Oke, terima kasih banyak juga buat Bu Dina, Pak Iswan, dan pihak dari SMA Kesehatan Airlangga yang udah memberikan kesempatan saya buat bisa sharing ke anak-anak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya Mbak ya? Ya Ibu, terima kasih. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Ati. Bu Atik masih terdiam lagi nah. Sama sekali tadi tuh keluar masuk cuman diam. Lagu Indonesia. Lagu Indonesia lupa lo bener. Jadi aku nggak lihat HP karena aku lagu dari laptop. Iya, nggak ada suaranya lagu Indonesia Raya. Iya, nggak kecentang. Aku ngasih tahu. Kira jaringan saya jelek. Nggak kecentang. Aku ngechat Budin, ngechat di apa nih di Zoom, ngechat di HP. Kemana Budina? Tapi perasaan lihat. Aku bilang. Karena kan, soalnya kan di laptopku dengar, makanya aku nggak baru selesai. Oh iya, mau diulangi nggak ya? Habis itu MC nggak ada, apa namanya moderator nggak ada. Ambil makan semua. Kita jadi Hijrah Milani ya yang dapat hadiah di. Iya. Minta kirimkan nomor HP-nya Bu Atika, Bu Atika nge-freeze lagi nah. Iya Kak. Ya, di kelasku juga beberapa tuh nggak bisa. Nggak apa-apa, habis ini kita record aja. Ya apa? Kita hampir di semua anak di kelasku itu cuma lihat gambar hitam doang.